melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung. Sebelum kami melakukan penyuluhan, kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya Safira Salsabila, dari Lampung, kemudian teman saya dari saya Amanda dari saya Dalma Bulutun dari Jakarta. saya Putri dari Riau.
lansia atau penanggung juga bisa. Nah itu mulai diterapin yang bolong-bolong kayak gitu olahraganya. Ya, ada relaksasi biasanya kalau misalnya kita udah ngelakuin kegiatan itu yang cukup berat, badannya udah cukup capek itu biasanya kita ngelakuin relaksasi atau enggak kita kayak melakukan peregangan di gym atau stretching kecil gitu. Kemudian selanjutnya itu lakukan cek kesehatan seperti cek tensi. Pemeriksaan EKG ini untuk mendiagnosis penyakit jantung atau aritmia yang yaitu irama jantung, untuk mengukur irama jantung seperti apa. Nah, pada pemeriksaan itu nanti dipasangkan ke dalam oleh sehat. Nah, makanya kenapa untuk usia dewasa ini dibanyakan untuk berolahraga kayak jalan, biar tubuhnya itu menjadi sehat. Gitu. Kadang maka kerja dalam organ-organ dalam tubuh itu menjadi berat. Makanya kenapa bisa menyebabkan berbagai macam penyakit karena begadang itu. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya pola makan yang tidak baik. Makanya kenapa ada 4 sehat 5 sempurna, karena tubuh itu memerlukan berbagai macam makanan sehat agar fungsinya menjadi baik. Lalu selanjutnya itu ada yang fisik yang tidak sehat. Nah, makanya kenapa untuk usia dewasa ini dibanyakan untuk berolahraga kayak jalan, biar tubuhnya itu menjadi sehat. Lalu ada diet yang tidak sehat, karena saat ini itu banyak sekali orang yang ingin kurus dan tapi pola dietnya itu tidak baik. Jadi padahal kalau pola dietnya tidak baik, kita menyebabkan kerusakan di berbagai organ. Selanjutnya adalah minuman alkohol, terus tekanan darah, habis itu meningkatnya usia. Seiring meningkatnya usia, maka fungsi organ dalam tubuh juga mengalami penurunan, sehingga diperlukan namanya pemeriksaan agar fungsi organ itu dapat menurun kerusakannya. Karena semakin usia bertambah, semakin turun juga fungsinya. Makanya kenapa perlunya pola hidup sehat agar organ tubuh bisa bergerak. Lalu selanjutnya adalah obesitas dan juga kolesterol yang tinggi. Makanya kenapa kolesterol tinggi itu minimal dicek berkala, sehingga mengetahui jika terdapat kolesterol yang tinggi dapat diminimalisir akibatnya.
bisa dilakukan di laboratorium dengan pengambilan darah. Nah, namanya itu pemeriksaan biomarker. Nah, biomarker ini berfungsi untuk meminimalisir resiko yang terjadi jika ada penyakit jantung. Nah, dengan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan darah di laboratorium sehingga kondisi yang dihadapi akhirnya terjadi penyakit jantung bisa diatasi dengan cepat sehingga berkurang gejala yang dirasakan. Nah, selanjutnya itu kan ada serangan jantung. Nah, itu kan ada gejalanya sebelum jadi serangan jantung. Nah, gejala itu adalah yang pertama, rasa pusing, rasa pening seperti berputar, lalu rasa ingin pingsan, rasa mual, kembung dan rasa ingin muntah, lalu napas yang tidak terasa lega dan keringat dingin dan keringat yang terus mengalir. Penyakit jantung nggak cuma serangan jantung aja, tapi ada gagal jantung yang paling banyak terjadi, kemudian ada aritmia, ada tumor jantung juga, ada dan penyakit jantung karena penyakit jantung aritmia nggak cuma gagal jantung aja, kan yang tahu gagal jantung kan serangan jantung bukan yang paling baik terjadi dua itu. Selanjutnya kan ada yang namanya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa ini penyakit jantung seperti apa. Nah, kemudian ini yang pertama ada pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG ini untuk mendiagnosis penyakit jantung atau aritmia yang yaitu irama jantung, untuk mengukur irama jantung seperti apa. Cara pemeriksaan itu nanti dipasangkan ke dalam oleh dokter yang berwenang untuk melakukan pemeriksaannya, dipasangkan seperti ditempelkan itu di sekitar jantung. Nanti akan diukur diagram jantungnya. Nanti setiap penyakit itu berbeda-beda polanya, dari polanya, dari suara jantungnya itu akan berbeda. Lalu ada juga pemeriksaan yang kedua, angiografi. Nah, angiografi ini itu fungsinya untuk mengetahui apakah ada penyumbatan pada arteri koroner. Arteri koroner itu yang ada di jantung. Nah, dan memastikan apakah jantung masih dapat memompa darahnya dengan baik. Nah, ini tuh cara pemeriksaannya seperti di ronsen. Jadi Apa sih ya relasi sama relasi aktif dari yang saya tanyakan ini sekarang ini kalau masalah pola makan pas yang Mas Bola sekarang itu apa ya dah. Pada waktu saya kerja itu makan telur itu satu untuk 10 orang untuk 5 orang. Sekarang kan telur berangkat tuh makan 12. Kalau daging ayam kalau dulu itu kalau tidak pas hari besar. Nah, sekarang tiap hari makan itu gimana itu Mbak Esan dari mahasiswa karena saya banyak yang hutan gitu ya itu gimana? ini saran dari konsultannya Pak. Iya, saya udah. Untuk menjaga pola makan, nah itu nanti mungkin bisa menerapkan aturan kan nanti takutnya
dihindari gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau penggunaan mie instan itu sebenarnya kan ini itu kembali lagi ke masing-masing, kayak yang ada di tubuh itu jadi mengandung bahan kimia sehingga menjadi tidak sehat dan dapat merusak jantung. Lalu yang kedua itu yang selanjutnya itu ada begadang. Orang dewasa minimal untuk tidur itu minimal 7 jam karena tidur itu memiliki fungsi untuk menyehatkan jantung. Nah, di sini kenapa menyehatkan jantung? Karena terdapat katup yang mengalirkan darah. Jadi setiap pengaliran itu ada katup terbuka dan ada tutup. Lalu itu tuh fungsinya untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada katup tersebut. Nah itu tuh cara pemeriksaan itu seperti USG kehamilan tapi yang dipusat di jantung. Lalu yang terakhir itu tes stres. Nah tes stres ini itu berfungsi untuk mendeteksi penyakit jantung koroner atau untuk menentukan tingkat keamanan dari pilihan olahraga yang hendak dilakukan pada pasien yang setelah mengalami penyakit jantung maupun operasi jantung. Nah ini tuh pemeriksaannya sama seperti awal EKG, dipasangkan di jantung, lalu yang pertama pasien akan disuruh untuk berdiam, duduk dan berdiam, lalu dalam melakukan aktivitas jauh apa dia mampu mengelola pola makannya gitu. Jadi kalau emang bisa kayak emang udah seneng nih makan instan, mungkin dikurangi frekuensinya. Misalnya kalau seminggu 3 kali, sekarang kurangin deh jadi 2 kali atau 1 kali. Jadi lebih meminimalisir efek jangka panjangnya dari makanan instan itu. Kalau yang nggak keluar jadi bengkak kan Ibu ya. Kalau pembengkakan itu tuh karena ada sesuatu yang nggak bisa keluar, makanya terjadi pembengkakan di daerah situ. Jadi kenapa kalau jantung bengkak tuh mungkin karena adanya penyumbatan di jantungnya itu, jadi dia mengalami pembengkakan. Cara tubuh untuk merespon sesuatu yang terjadi dalam jantung itu. Penyebabnya itu darah tinggi. Itu tensi saya sudah 190. Terus anak di dalam kandungan saya itu tidak ada. Tensi saya terus sampai bertahun-tahun itu saya tidak tensinya itu tinggi terus sampai saya didiagnosa dokter itu jantung bengkak. Baru COVID ini saya tidak pernah kontrol sama sekali, tapi tensi saya kok malah sampai sekarang itu sekitar 130 malah normal. Jadi dari 2009 Mbak sampai 2000 berapa itu terus. Jadi saya tuh kontrol ke rumah sakit itu terus. Cuman ini badan jantungnya ini udah kembali normal dulu, baru kan dicek itu udah asli jantungnya seberapa detaknya gitu. Jadi kebanyakan tuh tinggal mungkin karena kemerungsung ya. Iya, antriannya banyak. Wah ini wes kok randang dan dipanggil gitu deh. Terasa takut kan ya, iya. takut. Oh saya pernah mau nyabut gigi, saking takut. Tensi tinggi langsung dok. Pasang ring jantung itu maksudnya apa? Sakit jantung terus dipasang ring gitu loh. Yang saya tahu ya Bu, kita kan nggak medali itu. Yang saya tahu pasang ring jantung itu biasanya karena ada penyumbatan dari si katup jantung yang tadi. Katupnya begini ya Bu, karena dia tidak berfungsi dengan baik, makanya kenapa dipasang ring supaya
darah tuh bisa mengalir ke seluruh tubuh. Nah, iya, karena kan kalau